Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai karakteristik air limbah industri pertambangan. Nah, di sini juga kami akan nantinya menjelaskan mengenai pengolahan dari air limbah tersebut. Next. Nah, kelompok 6 ini terdiri anggotanya dari Agnes Dewi Wuri dengan NIM 07, dan saya sendiri Yonika Sindiana dengan NIM 09, kemudian ada rekan saya Samsul Azhar dengan NIM 46, dan Taufik Bahrul Rizky dengan NIM 35, dan yang terakhir terdapat Enda Sri Lestari dengan NIM 14. Next. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai air limbah pertambangan, kita harus mengetahui pengertian dari air limbah itu sendiri. Air limbah merupakan bahan buangan yang berbentuk cair yang mengandung bahan kimia yang sukar atau sulit untuk dihilangkan dan berbahaya, sehingga air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah yaitu air dari suatu daerah, permukiman, perkantoran, dan industri, khususnya industri pertambangan yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik, menurut Khalik Abdul tahun 2015. Next. Berikut ini adalah sumber air limbah industri pertambangan. Pastinya sumber air tersebut dari kegiatan pertambangan itu sendiri, yaitu meliputi penggalian, pengangkutan, dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Kemudian adanya baku mutu air limbah, ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah batubara ini yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan, serta adanya parameter air limbah penambangan. Nah, parameter yang dimonitoring pada air limbah kegiatan penambangan adalah TSS, total besi, dan total mangan, dan komponen lainnya. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis air limbah industri pertambangan. Yang pertama adalah air tambang yang merupakan hasil dari pertambangan. Kemudian yang kedua adalah water treatment zone yang merupakan lumpur di area pertambangan. Selanjutnya adalah kandungan dalam air limbah industri pertambangan. Yang pertama adalah merkuri yang merupakan bahan yang sangat beracun dan biasa disebut sebagai raksa. Kemudian yang kedua adalah arsenik yang merupakan zat yang terkandung dalam racun tikus. Kemudian yang ketiga adalah kadmium yang dapat menyebabkan keracunan akut. Kemudian yang ketiga adalah tembaga yang menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Kemudian ada timbal yang merupakan bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kecacatan, dan selenium yang dapat mematikan syaraf manusia. Selanjutnya adalah karakteristik air limbah industri pertambangan. Air asam tambang adalah air yang mempunyai sifat asam yang terbentuk di lokasi penambangan dengan pH yang rendah, berada pada kisaran 3 hingga 4. Dan air asam tambang ini merupakan akibat dari dibukanya suatu potensi keasaman batuan di lokasi tambang, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap kualitas air dan tanah, di mana pembentukan air asam tambang ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu air, oksigen, dan batuan yang mengandung mineral-mineral sulfida seperti pirit, kalpopirit, markasit, dan lain-lain. Air asam tambang terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan air. Selanjutnya adalah karakteristik air limbah secara umum. Secara fisika, air limbah ditinjau berdasarkan temperatur, TDS, TSS, warna, dan juga bau. Kemudian secara kimia ditinjau berdasarkan pH, kimia organik, dan juga kimia anorganik. Kemudian secara biologis ditinjau berdasarkan ada atau tidaknya mikroorganisme seperti Escherichia coli, Streptococcus fecal, dan Clostridium perfringens. Kemudian untuk parameter air limbah ditinjau berdasarkan BOD dan juga COD. Selanjutnya adalah karakteristik air limbah industri pertambangan. Yang pertama, adanya parameter pada air, memiliki kandungan TSS,
Mn, dan juga Fe yang tinggi. Kemudian meningkatnya kekeruhan, BOD, COD, pH, dan juga kadar kimia yang digunakan dalam proses penambangan pada air. Kemudian adanya kandungan TSS yang melebihi baku mutu lingkungan yang sebesar 200 mg per liter. TSS ini merupakan padatan yang menyebabkan kekeruhan, tidak dapat terlarut, dan tidak mengendap secara langsung. Kemudian munculnya air asam tambang yang berasal dari proses oksidasi batuan sulfida yang kemudian bertemu dengan air sehingga menyebabkan pH air menurun. Kemudian terjadi perubahan keasaman dan basa pada air limbah baik ke arah alkali di mana pH-nya naik maupun ke arah asin. Untuk aluminium, kadar maksimumnya adalah 0,2 mg per liter, kemudian besi 0,3 mg per liter, kesadahannya 500 mg per liter, klorida 250 mg per liter, mangan 0,4 mg per liter, dan pH-nya berada pada kisaran 6,5 hingga 8,5. Selanjutnya adalah ciri fisik air limbah industri pertambangan batu bara di Sungai Batang, Manggilang, Jorong. Ini merupakan contoh dari air limbah industri pertambangan, yaitu pertambangan batu bara. Yang pertama adalah warnanya berada pada kisaran 0,5 TCU dan ini tidak memenuhi syarat. Kemudian rasanya adalah airnya tidak berasa sehingga masih memenuhi syarat. Kemudian baunya airnya itu berbau lumpur dan tidak memenuhi syarat. Kemudian kekeruhannya berada pada kisaran 0,02 NTU dan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk suhunya adalah 27,8 derajat Celcius dan ini juga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya adalah kandungan zat kimia air limbah industri pertambangan batu bara di Sungai Manggilang. Untuk pH-nya adalah 0,5 dan ini termasuk asam dan tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk zat tersuspensinya berada pada kisaran 400 mg per liter. Ini juga tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk besinya, untuk Fe maksud saya, kandungan besinya adalah 0,2 mg per liter dan ini juga tidak memenuhi syarat. Izin melanjutkan yaitu karakteristik air limbah industri pertambangan. Nah, pada penampakan hijau di gambar yang di atas bukanlah dari lumut, melainkan dari larutan logam yang mengendap pada dasar kolam. Umumnya berupa FeSO4. Jika kita ambil sampel airnya, tampak bening dan tembus cahaya dan pH berkisar antara 5-6. Namun, ketika kita sampling tes kandungan dari mangan akan melebihi baku mutu di atas 4. Untuk menurunkan kadar kelarutan mangan bisa merujuk pada tulisan yaitu adanya jurnal mengenai teknik menurunkan logam besi dan mangan yang terlarut. Sedangkan warna air tambang yang berwarna kuning sampai kemerahan menunjukkan larutnya mineral pirit menjadi Fe dan SO4 yang terlarut. pH menunjukkan angka 2,7 sampai 3. Untuk menaikkan pH bisa menggunakan basa kuat antara lain kapur dan NaOH. Dan untuk mengikat besi dan SO4 dapat menggunakan polimer Tough var Deprit atau yang lebih ekonomis yaitu Sinclair. Berikut ini adalah karakteristik sampel air limbah kegiatan pertambangan batu bara. Yang saya ambil sumbernya dari jurnal Kajian Kualitas Limbah Cair Kegiatan Pertambangan Biji Nikel PT Aneka Tambang. Nah, pada gambar satu ini adalah titik pengambilan sampel limbah cair pada kolam pengendapan. Nah, pada KL1 berada pada inlet dari kolam pengendapan FPD3, sedangkan sampel KL5 berada di outlet dari kolam pengendapan. Tujuan dilakukan pengambilan sampel di setiap outlet kolam pengendapan baik di titik pengambilan sampel KL2, KL3, KL4 adalah agar limbah cair yang berasal dari kolam pengendapan sebelumnya tersebut dapat dikelola dan diendapkan terlebih dahulu sehingga ketika masuk ke kolam pengendapan selanjutnya konsentrasi logam beratnya dapat berkurang. Next. Berikut ini adalah kualitas beserta karakter sampel air limbah yang kegiatan pertambangan batu bara. Di sini terdapat tabel mengenai kualitas limbah cair. Nah, beberapa unsur yang mengalami penurunan dari inlet hingga outlet
Kolam pengendapan yaitu ada total suspended solid yaitu TSSS, kobalt, dan juga nikel. Mengalami peningkatan dari inlet hingga ke outlet yaitu pH, kromium, dan kromium heksavalen. Kemudian adanya ore. Ore yang dibutuhkan dalam proses penambangan ini adalah ore yang mempunyai sifat basa sehingga limbah cair yang dihasilkan oleh penambangan biji nikel ini bersifat basa. Sumbernya saya ambil dari sama seperti tadi yaitu kajian kualitas limbah cair kegiatan pertambangan biji nikel PT Aneka Tambang. Izin melanjutkan yaitu dampak air limbah industri pertambangan terhadap lingkungan. Yang pertama, air limbah industri kegiatan dari industri pertambangan ini akan mengakibatkan atau menghasilkan limbah pencucian yang dapat mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, serta beracun akibat adanya logam berat. Air dan sisa sedimen limbah pertambangan biasanya mengandung logam berat yang dapat membahayakan ekosistem sungai. Kemudian, selain itu dapat juga menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian emas tersebut. Dan laut juga menjadi tercemar serta dapat mengganggu kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut. Berikutnya yaitu dampak air limbah industri pertambangan terhadap kesehatan. Yang pertama, limbah pencucian emas setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika nantinya air tersebut akan dikonsumsi oleh manusia. Dan yang kedua itu ada Hg dan Pb atau timbal merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Dan yang ketiga, kandungan tembaga dapat mengakibatkan diare serta sakit perut dan timbal dapat menurunkan IQ, gangguan syaraf, hingga reproduksi. Selanjutnya, nah selain itu, dampak yang terjadi juga dari defisiensi mangan dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat, serta sistem syaraf serta reproduksi yang sebelumnya sama seperti tembaga yang menjadi terganggu. Kemudian kandungan besi yang tinggi juga dapat membahayakan kehidupan mikroorganisme akuatik dalam perairan maupun dari sungai, laut, dan perairan lainnya yang tercemar oleh kegiatan industri pertambangan. Baik, izin melanjutkan, saya akan menjelaskan metode pengolahan air limbah industri pertambangan. Terdapat 3 cara dalam metode pengolahan air limbah ini, yang meliputi pengolahan pertama atau primary treatment, pengolahan kedua atau secondary treatment, dan pengolahan lanjutan atau tertiary treatment. Nah, adapun penjelasan dari ketiga metode tersebut diantaranya primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk koagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Pengolahan limbah rumah tangga bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan organik, nutrisi nitrogen, dan fosfor. Dan yang terakhir, tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah bertujuan untuk menghilangkan parameter pencemar yang ada di dalam air limbah sampai batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air sesuai dengan syarat baku mutu yang diizinkan. Pengolahan air limbah secara garis besar dapat dibagi, yakni pemisahan padatan tersuspensi atau solid liquid separation, pemisahan senyawa koloid, serta penghilangan senyawa polutan terlarut.
Nah, terdapat 3 metode dalam teknologi ini. Yang pertama, fisika yang meliputi proses sedimentasi, filtrasi, dan flotasi. Yang kedua, kimia yang meliputi proses elektrokoagulasi, flotasi, elektrokatalisis, dan fotokatalisis. Dan yang terakhir, metode biologi yang meliputi MBBR, Activate, Slow, Sludge, Oxidation, Ditch, Tricking, Filter, dan Wetland. Kemudian metode pengolahan air limbah secara fisika. Yang pertama, proses flotasi, yaitu menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Yang kedua, proses filtrasi, dilakukan sebelum proses adsorpsi untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Yang ketiga, proses adsorpsi biasanya dengan karbon aktif untuk menyisihkan senyawa aromatik, misalnya fenol, dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika didinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Dan yang terakhir, teknologi membran atau reverse osmosis. Untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang diolah karena biaya instalasi dan operasinya yang sangat mahal. Selanjutnya, metode pengolahan air limbah secara kimia. Yang pertama, terdapat proses netralisasi. Proses ini pada umumnya digunakan untuk menghilangkan asam dan basa. Pada umumnya, semua pengolahan air limbah dengan pH yang terlalu rendah atau tinggi membutuhkan proses netralisasi ini sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Yang kedua, proses presipitasi. Presipitasi adalah pengolahan bahan-bahan terlarut dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang menyebabkan terbentuknya gumpalan atau vlog dalam pengolahan air limbah. Presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluoride, dan garam-garam besi. Dan yang terakhir, proses koagulasi, flokulasi. Proses ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pengolahan air limbah, sehingga faktor-faktor yang menunjang dalam proses koagulasi dan flokulasi harus sangatlah diperhatikan. Pemilihan zat koagulan harus berdasar pada pertimbangan antara lain jumlah dan kualitas air yang akan diolah, kekeruhan, metode penyaringan, serta sistem pembuangan lumpur endapan. Jenis koagulan diantaranya aluminium sulfat, ferrosulfat, dan polialuminium klorida atau PaC. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengolahan air limbah secara biologis secara garis besar itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tersuspensi atau suspended culture, yaitu sistem pengolahan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada dalam air dan mikroorganisme yang dibiarkan secara tersuspensi di dalam suatu reaktor. Beberapa contoh proses pengolahan dengan sistem ini antara lain yaitu proses lumpur aktif standar atau konveksional, kemudian adanya step aeration, adanya contact stabilization, extended aeration, kemudian oxidation, dan lainnya. Sementara proses biologis setelahnya yaitu proses biologis dengan biarkan melekat, yakni proses pengolahan limbah di mana mikroorganisme yang digunakan dibiarkan pada suatu
media sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media. Proses ini disebut juga dengan proses film mikrobiologis atau proses biofilm. Beberapa contoh teknologi pengolahan air limbah dengan cara ini antara lain trickling filter, biofilter tercelup, reaktor kontak biologis seputar seperti rotation, biological, kontraktor atau RBC, kemudian ada kontak aeration atau oxidation, yaitu eresi kontak, dan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adanya lagon atau kolam, yaitu menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga dengan aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai. Untuk mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses aerasi. Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah kolam aerasi atau kolam stabilisasi. Proses dengan sistem lagon tersebut kadang-kadang dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan tersuspensi. Berikut ini adalah contoh dari metode pengolahan air limbah secara biologi, yaitu adanya wetland yang kegunaannya untuk mengolah limbah cair yang organik. Nah, efektivitasnya itu menurunkan sekitar 54% COD. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah teknologi pengolahan limbah, yaitu IPAL, yang merupakan instalasi pengelolaan air limbah. IPAL ini berfungsi untuk mensterilkan air limbah pada suatu industri, sehingga air limbah tersebut dapat dikurangi dampak pencemarannya bagi lingkungan. Nah, ini adalah contoh dari IPAL. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari limbah pertambangan. Ini diambil dari pencemaran akibat pertambangan emas. Yang pertama, dengan melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah penambangan tanpa izin. Yang pertama, di tingkat pusat berdasarkan pada pasal 1 Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2001. Kemudian untuk tingkat daerah sebagai dasar pelaksanaan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 131 tahun 2001. Kemudian dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin. Ini dilakukan melalui petunjuk-petunjuk tentang penempatan rakit atau lanting penambang emas atau lanting penyedotan, tata cara penambangan dan juga pengolahan emas di sungai menggunakan air raksa atau merkuri, dan juga dampak penting penggunaan air raksa atau merkuri. Kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat, kemudian diperlukan penerapan ketentuan sanksi hukum dalam menangani penambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas sesuai dengan baku mutu air. Kemudian ini ada klasifikasi air baku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Yang pertama adalah air kelas 1, yaitu air yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk air baku minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kemudian air kelas 2 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana dan sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kemudian air kelas 3 adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kemudian air kelas 4 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Oke, tes. Mungkin saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu teknologi pengolahan limbah yang atau biasa kita kenal dengan IPAL, yang berarti adalah instalasi pengolahan air limbah. IPAL ini berfungsi untuk mensterilkan air limbah pada suatu industri, dan ini adalah contoh gambar bagian-bagian IPAL. Mungkin di sini kita bisa lihat dari arah panahnya ini menuju dari awal mana air tersebut masuk, kemudian hingga air limbah tersebut keluar. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari limbah pertambangan. Ini diambil dari pencemaran akibat pertambangan emas. Yang pertama yaitu melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah pengembangan tanpa izin. Nah, di sini merupakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait, yaitu tingkat pusat berdasarkan pasal 1 Keputusan Presiden nomor 25 pada tahun 2001, kemudian tingkat daerah sebagai dasar pelaksanaan Kepres Republik Indonesia nomor 25 pada tahun 2001, kemudian Kepgub Kalimantan Tengah nomor 131 tahun 2001. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin melalui petunjuk-petunjuk tentang yang pertama yaitu penempatan rakit atau lanting penambang emas atau lanting penyedotan. Yang kedua yaitu tata cara penambangan dan pengolahan emas di sungai menggunakan air raksa. Yang ketiga yaitu dampak penting penggunaan air raksa. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu upaya penegakan hukum penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin. Yang pertama yaitu pentingnya kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, penerapan ketentuan sanksi hukum dalam menangani penambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, next. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, yaitu tentang pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Kemudian pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas sesuai dengan baku mutu air. Next. Klasifikasi air baku menurut PP 82 tahun 2001. Yang pertama yaitu air kelas 1 atau air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Air kelas 2 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana atau prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Dan air kelas 3 yaitu
air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air yang untuk pertanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kemudian air kelas 4, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk peternakan, untuk air mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air sama dengan kegunaan tersebut. Oke, next. Dan yaitu pemanfaatan limbah industri pertambangan. Yang pertama yaitu diolah kembali sebagai material bangunan. Kemudian yaitu bahan baku pembuatan tawas dan ferrosulfat. Yang ketiga yaitu limbah cair elektronika untuk menghasilkan tembaga. Dan yang terakhir dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Oke, next. Demikian, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.